Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainer Juma. Saya merupakan mahasiswa setiap hari prodi akuntansi semester 1 dengan nomor NIM 2022120002. Pada video kali ini saya menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa dipandang dari penggunanya. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Dalam literatur bahasa, fungsi bahasa dipandang dan penggunaannya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Secara umum, bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat, alat kontrol sosial. Fungsi pertama bermakna bahwa dengan bahasa kita mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu yang pertama, agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, sebagai bentuk keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Fungsi yang kedua menyatakan bahwa bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar yang menjadi sasaran utama. Yang berikut, fungsi bahasa secara khusus. Adapun fungsi bahasa secara khusus adalah sebagai alat untuk yang pertama, mengadakan hubungan dan pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, perasaan melalui karya seni sastra seperti syair, puisi, cerita, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Yang keempat, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai hidup yang baik. Yang berikut, fungsi bahasa berdasarkan tujuan penggunaan. Dipandang dari tujuan penggunaannya, fungsi bahasa juga dapat dibedakan menjadi 5. Menurut Budiman 1987, berdasarkan tujuan penggunaannya, fungsi bahasa dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, fungsi praktis. Yang kedua, fungsi kultural. Yang ketiga, fungsi artistik. Yang keempat, fungsi edukatif. Yang kelima, fungsi politik. Yang pertama, fungsi praktis. Bahasa digunakan sebagai komunikasi dan interaktif antara anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, fungsi kultural. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga, fungsi artistik. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Yang keempat, fungsi edukatif. Fungsi edukatif, bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, fungsi politik. Fungsi politik digunakan sebagai alat untuk mempusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demikian presentasi dari saya.
Sekian dan terima kasih.